Shalom semua, selamat datang di virtual Misa KKI Atlanta di hari Minggu biasa ke-17. Romo pada siang hari ini adalah Romo Albertus Joni dari SCY, yang mana sedang berada di Jambi, Indonesia, dibantu dengan Deacon Antonius Anugrah Panca di OLA, Atlanta, dan juga para petugas misa di OLA. Intensi misa pada siang hari ini adalah untuk sakramen penguatan rekan kita Vino, dan juga sakramen komuni pertama Anthony, dan juga untuk yang berulang tahun khususnya Om Rudy yang ada di Seattle, dan juga Philip dan Shirley di Atlanta. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan pada siang hari ini. Kita mulai dengan lagu pembukaan dari lagu Puji Syukur nomor 324. 324. Pujilah Tuhan, hai umat beriman, mari bernyanyi dan mengucap syukur, persembahkanlah di altar yang luhur kurban pujian. Di ufuk langit surya sudah terbit, menghalau kabut dan gelap gulita, dilambangkannya Kristus Tuhan kita yang telah bangkit. Kristuslah jalan serta kebenaran. Marilah kita mengikuti Dia hingga akhirnya jadi satu warga di rumah Bapa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus besertamu. Dan sertamu juga. Saudari-saudara yang diberkati Tuhan, senang sekali rasanya kita boleh berjumpa kembali dalam Ekaristi pada hari ini. Kita bersyukur karena Tuhan memberi kita kesempatan sekali lagi untuk mendengarkan sabdanya, untuk mengerti, dan untuk berbuah limpah. Maka hari ini, mari kita syukuri kesempatan ini dengan pertama-tama hening sejenak. Kita sesali dosa dan kesalahan kita, supaya kita layak merayakan peristiwa keselamatan ini. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah Raja kami yang membimbing dengan keadilan ilahi. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkaulah guru kami yang mengajarkan kebijaksanaan ilahi. Kristus, kasihanilah kami.
Engkaulah Imam Agung kami, yang mendamaikan kami dengan Bapa di surga. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Rahim mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita memuji dan memuliakan Tuhan. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah, Raja surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, Engkau mengundang kami umat-Mu
untuk senantiasa mengikuti Yesus Putramu dengan lebih setia. Engkau memberi kami karunia yang kami butuhkan setiap hari, agar kami tidak menjadi terlalu khawatir, terlalu cemas dengan hidup kami. Maka kami mohon semoga Ekaristi ini membawa rahmat yang paling kami butuhkan untuk berjalan bersama Putramu dari hari ke hari. Kami haturkan doa ini demi Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan pertama, Salomo meminta hikmat dan pengertian. Pembacaan dari kitab pertama Raja-Raja. Pada suatu malam, Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi. Beginilah firman Tuhan Allah. Mintalah apa yang kau harapkan daripadaku. Lalu Salomo berkata, Ya Tuhan, Allahku, Engkau telah mengangkat hamba-Mu ini menjadi raja menggantikan Daud ayahku, sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Kini hamba-Mu ini berada di tengah-tengah umat-Mu yang Kau pilih, suatu umat yang besar, yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Maka berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang paham menimbang perkara untuk menghakimi umat-Mu dengan tepat, dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umat-Mu yang sangat besar ini? Tuhan sangat berkenan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Maka berkatalah Allah kepada Salomo, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian, dan tidak meminta umur panjang, atau kekayaan, atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka aku melakukan sesuai dengan permintaanmu. Sungguh, aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau pun tak akan bangkit seorang seperti engkau. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Sabdamu adalah kebenaran, hukum-Mu kebebasan. Sabdamu adalah kebenaran, hukum-Mu kebebasan. Bagianku ialah Tuhan, aku telah berjanji untuk berpegang pada firman-firman-Mu. Taurat yang Kau sampaikan adalah baik bagiku, lebih berharga daripada ribuan keping emas dan perak. Sabdamu adalah kebenaran, hukum-Mu kebebasan. Biarlah kiranya kasih setia-Mu menjadi penghiburanku, sesuai dengan janji yang Kau ucapkan kepada hamba-Mu. Biarlah rahmat-Mu turun kepadaku, sehingga aku hidup, sebab Taurat-Mu lah kegemaranku. Sabdamu
Sabdamu adalah kebenaran, hukum-Mu kebebasan. Itulah sebabnya aku mencintai perintah-perintah-Mu lebih daripada emas, bahkan daripada emas tua. Itulah sebabnya aku hidup jujur, sesuai dengan segala titah-Mu. Segala jalan dusta aku benci. Sabdamu adalah kebenaran, hukum-Mu kebebasan. Bacaan kedua. Mereka ditentukan Allah dari semula untuk menjadi serupa dengan gambar-Nya. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilih Allah dari semula, mereka juga ditentukannya semenjak semula untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya. Supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukan Allah dari semula, mereka itu juga yang dipanggilnya. Dan yang dipanggilnya, mereka itu juga yang dibenarkannya. Dan yang dibenarkannya, mereka itu juga yang dimuliakannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan dan langit dan bumi, karena rahasia kerajaan telah Kau nyatakan kepada orang-orang kecil. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Romo mohon berkat. Semoga Deacon Panca diberi karunia oleh Allah Roh Kudus untuk mewartakan sabdanya dengan penuh sukacita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakan. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus mengajar orang banyak. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang, lalu dipendamnya lagi. Karena sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan
berbagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu ditarik orang ke pantai. Lalu mereka duduk dan dipilihlah ikan-ikan itu. Yang baik dikumpulkannya ke dalam pasu, yang buruk dibuang. Demikian juga pada akhir zaman. Malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar. Yang jahat lalu dicampakkan ke dalam dapur api. Di sana akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Mengertikah kamu akan semuanya itu? Mereka menjawab, "Ya, kami mengerti." Maka bersabdalah Yesus kepada mereka, "Karena itu, setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran hal kerajaan surga, seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Semoga dengan pewartaan Injil ini, dosa-dosa kita dileburkan. Amin. Dekan Panca dan saudari-saudara yang diberkati Tuhan, selamat siang, selamat pagi, dimanapun Anda berada. Kita pada hari Minggu biasa ke-17 ini diberkati dengan bacaan-bacaan dan sabda yang sangat bernas, sangat berisi. Dalam bacaan pertama, kita mendengar bagaimana Salomo berjuang dengan rasa tidak percaya dirinya. Salomo berkata kepada Tuhan, dan dia minta supaya dia diberi karunia kebijaksanaan, agar ia dapat memimpin bangsa Israel. Dan Allah mengaruniakan itu, karena memang Salomo meminta yang baik dan penting untuk hidupnya. Dalam bacaan kedua, Santo Paulus itu juga tak kalah menarik. Dia memilih rahmat untuk melihat bahwa segala sesuatu itu akan indah pada waktunya. Santo Paulus yakin bahwa penderitaan yang ia alami itu bukanlah halangan, tetapi justru adalah karunia. Karunia supaya ia nanti kelak pada waktunya akan melihat kebaikan. Karena Paulus yakin bahwa Allah hanya bisa memberi kebaikan. Saya dalam bacaan pertama dan bacaan kedua itu memang melihat sesuatu yang sangat mendalam, teman-teman yang terkasih, umat sekalian. Bacaan pertama dan kedua itu menantang kita untuk bertanya kepada diri kita. Sebetulnya apa yang paling kita cemaskan di dalam hidup ini? Sebetulnya apa yang paling kita takutkan dalam hidup ini? Atau kalau mau memilih narasi seperti bacaan Injil yang baru dibaca oleh Dekan Panca, apa harta yang paling engkau butuhkan saat ini? Apa harta yang paling engkau butuhkan untuk mengalami hidup tanpa kecemasan, tanpa kekhawatiran? Nah, saudari-saudaraku, itu ada kisah tentang seorang biksu yang takut ular. Biksu pertapa ini tinggal di dalam hutan. Dan di dalam hutan itu banyak sekali ular. Maka dia dalam meditasi dan dalam doa-doanya meminta supaya kalau ketemu ular, dia itu tidak takut, tidak cemas. Nah, suatu kali ketika dia sedang berjalan mencari makanan, mencari sayuran, di dalam hutan itu tidak tanggung-tanggung, ular pertama yang ia temui adalah king cobra. Anda tahu ya, kalau king cobra itu sudah berdiri, itu bisa 1,5 meter itu tingginya. Karena berbeda dari kobra biasa, king cobra ini besar sekali. Besarnya kurang lebih satu betis saya ya. Besar sekali dan tinggi ularnya, bisa berdiri. Dan biksu ini ketakutan karena inilah ular pertama yang dia hadapi. Dia berdoa, dia mengatur nafasnya, lalu dengan tenang,
Daripada lari, dia memilih untuk mendekati ular kobra ini. Dan bukan hanya mendekati, entah dia dapat inspirasi dari mana, dia tersenyum kepada ular itu. Lalu kepala si ular yang sedang berdiri itu ditepuk-tepuk. Terima kasih ya, ular kobra, engkau sudah mengunjungi saya. Ya, coba Anda bayangkan itu ya. Kalau misalnya Ko Robert yang bertemu dengan ular itu ya, wah itu pasti dia akan mungkin lari terbirit-birit. Tapi biksu ini mendekati dan menepuknya. Terima kasih ular kobra sudah mengunjungi saya. Dan ajaibnya ular kobra ini lalu turun, merendah, dan pergi dengan damai tanpa mengejar si biksu ini. Nah kebetulan si biksu yang sama ini juga kemudian diutus ke Australia oleh Ajahn Brahm. Jadi ini kisah nyata yang disampaikan oleh Ajahn Brahm dalam bukunya yang saya ingat betul. Ajahn Brahm atau Biksu Brahm ini kemudian membuka biara baru di Australia. Dan di Australia, biksu yang menaklukkan kobra ini juga diutus untuk bertemu dengan wali kota, membicarakan izin pendirian wihara yang baru. Dan ketika wali kota datang, si biksu ini yang punya ketakutan pada ular tadi, ternyata juga takut dengan orang-orang penting seperti si wali kota ini. Jadi ketika wali kotanya datang, apa yang dia lakukan? Wali kotanya itu perutnya sama seperti Romo John, besar. Nah, lalu si biksu ini refleks saja, setelah dia berdoa dan bermeditasi, dia mengusap-ngusap perutnya si wali kota tadi. Kepala biara mengatakan, wah habis ini sudah. Pasti izin tidak akan diberikan. Betapa kurang ajar, berani mengelus-ngelus perut sang wali kota. Tapi siapa sangka, wali kota itu mulai tertawa-tawa dan menjadi sangat hangat, sangat ramah. Izin turun cepat sekali. Saudari-saudaraku yang terkasih, izinkan Romo bertanya kepada Anda semua, apa yang paling Anda takutkan dalam hidup ini? Apa yang paling Anda cemaskan dalam hidup ini? Alih-alih kita berlari meninggalkan ketakutan dan kecemasan kita, alih-alih kita menyangkal ketakutan dan kekhawatiran kita, kita diundang, seperti bacaan-bacaan yang kita dengar pada hari ini, untuk mengubahnya menjadi berkat, untuk menghadapinya, sama seperti si biksu yang takut dengan ular, si biksu yang takut dengan wali kota tadi. Semakin kita berlari menjauh dari kecemasan kita, semakin kita akan dikejar-kejar oleh ketakutan itu. Saya sendiri punya buktinya. Semakin saya takut dan berlari meninggalkan cicak-cicak di dinding itu, semakin saya merasa bahwa mereka itu mengejar saya. Dan itulah mekanisme ketakutan. Semakin kita tidak berani menghadapi, semakin kita akan dikejar oleh ketakutan itu. Maka Anda, saudari-saudara, yang mungkin usianya sudah lanjut, mungkin ketakutan atau kecemasan Anda adalah, oh, besok setelah saya kembali ke surga, apa yang saya tinggalkannya? Mungkin kecemasan Anda bagi yang setengah muda atau setengah tua, mungkin kecemasan Anda saat ini adalah, oh, bagaimana ya saya harus mengurus keluargaku dengan baik, memenuhi tanggung jawabku sebagai ayah, sebagai ibu, bagi anak-anak. Mungkin bagi Anda yang masih muda, oh bagaimana ya saya menghadapi masa depanku. Tiap orang mempunyai kekhawatirannya sendiri. Tetapi jangan lari dari kekhawatiran itu. Sama seperti Salomo, sama seperti Paulus, mintalah rahmat. Rahmat untuk menjadi lebih dekat dengan kekhawatiranmu. Rahmat untuk menerima ketakutanmu dan mengubahnya menjadi berkat untuk banyak orang. Ingat, Tuhan bekerja sama seperti Paulus tadi dalam segala sesuatu. Tuhan tidak hanya bekerja dalam hal-hal yang baik.
Tuhan tidak hanya bekerja dalam ketika hidupmu baik-baik saja. Dia juga bekerja ketika engkau merasakan kecemasan, ketakutan, dan kekhawatiran. Tugas Anda cuma satu, minta. Sama seperti Salomo. Minta supaya kecemasanmu, ketakutanmu diubah menjadi rahmat, diubah menjadi berkat. Maka sekali lagi, apa mutiara hidupmu? Apa kecemasanmu? Apa kekhawatiranmu? Ubahlah itu semua menjadi mutiara rahmat di dalam hidup Anda sekalian. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Setelah disegarkan oleh sabda Tuhan, mari kita sekarang bersama-sama membaharui iman kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh Perempuan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Allah Bapa senantiasa mendengarkan kita, terutama di saat-saat di mana kita merasa cemas, takut, dan khawatir dengan hidup kita. Maka mari, dengan rendah hati, kita mohon kepada Bapa yang baik itu. Bagi gereja, ya Bapa, gereja mempunyai tradisi begitu kaya, muda, dan segar. Semoga kabar baik yang disampaikan oleh gereja diwartakan dengan meyakinkan bagi alam pikiran manusia zaman ini. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi mereka yang bertugas memimpin dan memerintah di dalam gereja dan di dunia. Ya Bapa, semoga para pemimpin dan penguasa, Kau anugerahi hati yang peka untuk memahami kebutuhan rakyat. Semoga Kau anugerahi juga kebijaksanaan untuk mengambil keputusan-keputusan yang tepat. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi semua orang yang mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan. Ya Bapa, semoga semua orang yang percaya kepada Kristus membuka hati bagi rakyat kecil, miskin, yang tidak diperhitungkan di dunia ini, serta membawa keadilan dan kebahagiaan bagi mereka. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi umat yang berkumpul di sini dan bagi seluruh umat Kristiani. Ya Bapa, semoga kami berusaha mencapai kemajuan dan kesejahteraan tanpa melupakan hal-hal yang paling penting, yaitu datangnya kerajaan-Mu di tengah masyarakat kami. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. secara khusus, Allah yang Maha Baik, kami bersyukur atas rahmat penerimaan komuni pertama kepada Mark Anthony Giu, anak dari Lisa dan Apen, dan sakramen Krisma kepada Michael Vino Ardito, anak dari Pandu dan Lisa. Ya Bapa, semoga sakramen yang mereka terima mendorong mereka berakar dalam iman dan memberi kesaksian tentang cinta kasih Yesus Kristus dalam hidup mereka.
Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi Romo Joni, berkatilah dan bantulah dia. Semoga semua urusan yang beliau diperlukan di Indonesia berjalan lancar dan bisa kembali ke Amerika dengan selamat dan sehat. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Rahim, kami yakin dan percaya bahwa Engkau adalah Allah yang hidup, Allah yang senantiasa berperkara di depan kami. Setiap masalah yang kami hadapi adalah peluang untuk memuliakan nama-Mu. Maka kami mohon, dengarkanlah doa, permohonan, dan pergulatan kami. Semoga Engkau mengubahnya menjadi rahmat dan berkat. Semoga Engkau mengabulkannya demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita melantunkan lagu persembahan dari Puji Syukur nomor 592. 592, bait pertama dan bait ketiga. Syukur kepadamu Tuhan, sumber segala rahmat. Meski kami tanpa jasa, Kau pilih dan Kau angkat. Dosa kami Kau ampuni, Kau beri hidup ilahi. Kami jadi putra-Mu. Kami hendak mengikuti jejak Yesus Sang Abdi, mengamalkan cinta bakti di masyarakat kami. Syukur kepadamu Tuhan, atas baptis yang mulia, tanda rahmat dan iman. Berdoalah saudari-saudara supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Murah Hati, pandanglah dengan ikhlas persembahan umat-Mu ini. Semoga Engkau mengubahnya menjadi tubuh dan darah Kristus yang menguatkan langkah kami untuk mengikuti Putra-Mu dengan lebih setia setiap hari. Dialah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita.
sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan pantas ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu. Sebab demi kemuliaan-Mu yang tak terperikan, Engkau sudi memberi bantuan ilahi kepada kami, manusia yang lemah ini. Engkau selalu menolong kami mengatasi kerapuhan kami. Dan ketika kami jatuh binasa, Engkau datang menyelamatkan kami dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dalam Kristus itu pula, laskar malaikat bersujud di hadapan-Mu dan bersukaria sepanjang masa. Perkenankanlah kami memadukan suara dan turut memuji Dikau sambil bernyanyi. Kudus Allahku, kudus Tuhanku, surga serta bumi penuh kemuliaan-Mu. Hosana, Hosana, terpujilah. Hosana, Hosana, Allah di surga. Diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Hosana, Hosana, Allah di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Oleh sebab itu pada hari Minggu ini, kami menghadap Dikau sehati sejiwa dengan jemaat-jemaat separoki dan sekeuskupan dalam kesatuan dengan seluruh gereja. Dalam perayaan ini kami mengenangkan bahwa Kristus bangkit dari alam maut. Engkau telah meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama yang mengatasi segala nama. Dalam nama Dia yang adalah Tuhan kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan daya Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Tuhan Yesus mengambil piala, sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Setiap kali kita makan roti ini dan minum dari piala ini, kita menyatakan iman kita. Bapa-Mu kami kenal, ya Tuhan yang bangkit mulia. Datanglah, umat-Mu menanti,
penuh iman dan harapan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepada. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami, Bapak Fransiskus, dan Uskup Agung kami di tempat ini, Bapak Aloysius, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabda. Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman, sanak famili yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit. Dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama Santo Yosef suaminya, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu. Dengan pengantaraan Kristus, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi, seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa, dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tenteram, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Tuhanlah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Saudari-saudari yang terkasih, Tuhan Yesus bersabda kepada para rasul, "Damai-Ku tinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu." Maka Tuhan Yesus Kristus jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu dan restuilah kami, supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu.
sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Marilah sekarang kita saling menyampaikan salam damai Kristus. Damai Kristus. Damai Kristus. Damai Kristus. Peace be with you. Salam damai. Semoga pencampuran tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus memberi hidup abadi kepada kita semua yang akan menyambutnya. Anak domba Allah Yang menghapus dosa dunia, Kasihanilah kami. kami. anak domba Allah, Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. lihatlah dan kecaplah betapa baiknya Tuhan. Dialah santapan jiwa yang memberi kekuatan setiap hari. Berbahagia kita semua yang diundang ke perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus menghantar kita sampai hidup yang abadi. Amin. Doa komuni batin. Yesusku, aku percaya bahwa Engkau hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mengasihimu melebihi segala sesuatu. Dan aku merindukan Engkau dalam seluruh jiwaku. Karena aku tidak dapat menerimamu secara sakramental saat ini. Maka datanglah ya Tuhan secara rohani dalam hatiku. Meskipun Engkau selalu telah datang, aku memelukmu dan ingin mempersatukan seluruh diriku seutuhnya denganmu. Dan jangan izinkan aku terpisah darimu. Amin. Siapakah aku di hadapan-Mu Tuhan, Kau curahkan cinta-Mu. Apakah artiku bagimu, cinta-Mu setia selalu. Pantaskah ku menyambut tubuh darah-Mu karena banyak dosaku. Sering ku ingkari cinta-Mu dalam langkah hidupku. Ampunilah aku, ampuni kelemahanku, ampuni dosaku dalam kerahiman-Mu, agar ku mampu wartakan kasih-Mu di dalam hidupku. Bersihkan hatiku dengan sucinya cinta-Mu. Jadikan hatiku istana cinta-Mu. Tempat yang
layak untuk bersemayam, tubuh dan darah-Mu. Tuhan adalah gembalaku, aku tidak akan berkekurangan. Ia menuntun aku ke rumput yang hijau, ke sumber air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Marilah berdoa. Allah sumber segala rahmat. Di penghujung Ekaristi ini kami bersyukur untuk santapan rohani yang menyegarkan jiwa. Kami serahkan ketakutan dan kekhawatiran kami untuk Kau ubah menjadi mutiara dalam hidup kami. Semoga kami senantiasa tergerak untuk menyerahkan hidup ini ke dalam tangan penyelenggaraan. Dan kabulkanlah doa kami ini demi Kristus Tuhan kami. Amin. Mohon waktu untuk pengumuman sebentar, Romo. Selamat siang semuanya. Pertama, sekali lagi selamat untuk Anthony yang menerima sakramen komuni pertama pagi ini, dan juga Lisan dan Apen orang tuanya, dan juga orang tua baptisnya. Selamat untuk kalian semua. Dan juga untuk Vino yang kemarin menerima sakramen penguatan. Selamat untuk Vino, Lisa, Pandu, dan juga sponsor Erwin. Semoga kalian bisa makin berkarya di gereja kita, terutama komunitas. Yang kedua, sekarang kemarin saya berbicara sedikit dengan Father Jim mengenai rencana komunitas kita untuk bisa kembali ke Ola, dan tanggapannya positif. Jadi sekarang kita sedang membentuk tim untuk bagaimana bisa mulai membawa beberapa dari komunitas kita, orang atau keluarga, supaya bisa datang ke misa kita kembali di Ola. Jadi semoga semangat komunitas dan juga rahmat Tuhan bisa mengatasi kecemasan dari banyak dari kita, apalagi dalam masa susah sekarang ini. Yang terakhir, terima kasih Romo Joni yang telah memimpin misa minggu ini dari Indonesia. Dan sekali lagi, semoga semuanya berjalan dengan lancar di sana dan bisa kembali ke Amerika dengan selamat dan sehat. Dan nanti kalau ada waktu bisa kembali lagi ke Atlanta, dan nanti kita sama-sama ke Prague cari ular. Mungkin nggak usah king cobra, tapi yang sekecil kelingking dulu aja. Terima kasih dan selamat berhari Minggu. Terima kasih Romo Joni. Pulang sampai ke rumah, saya usap-usap kepala istri saya, sebab selama ini saya takut sama dia. Umat sekalian yang terkasih di Kenpanca yang saya cintai, ini kebahagiaan betul ya. Ini seperti blessing in disguise. Saya bisa kembali ke Indonesia sebentar ke rumah Mami. Saya selalu bersyukur kalau kembali ke rumah Mami karena ya itu, saya ganti show kalau di rumah Mami. Saya itu show kerbau. Tapi di rumah Mami saya jadi show naga, show liong. Karena makannya seperti naga di sini ya. Maka terima kasih, saya akan kembali. Saya akan kembali ke US nanti tanggal 11 Agustus. Saya harus keluar sebentar dari US karena harus mengubah dari visa turis menjadi visa pelajar. Karena sekolah saya baru akan mulai nanti tanggal 26 Agustus. Terima kasih banyak semuanya untuk rahmat Ekaristi ini. Congratulations for Anthony and for siapa tadi? Anthony dan Vino. I do believe that it's a great step for you in your life of faith. So it's a great chance to glorify God in your daily life and to be more engaged in our community. So once again, congratulations to Anthony's parents and Vino's parents. I am super proud of you all.
Mari kita akhiri Ekaristi pada malam hari, pada siang hari waktu Amerika dengan mohon berkat Tuhan. Kita tundukkan kepala, kita buka telapak tangan kita. Romo akan memberi rumus berkat meriah. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Semoga Allah, sumber segala penghiburan, mengatur hidup saudara dalam damai-Nya dan melimpahi saudara dengan berkat-Nya. Amin. Semoga Allah membebaskan saudara dari segala ketakutan, kecemasan, dan kerisauan, dan meneguhkan hati saudara dalam kasih-Nya. Amin. Semoga saudara menjadi kaya dalam iman, harapan, dan kasih, dan dapat memanfaatkan hidup di dunia ini untuk berbuat baik, sehingga kelak kita boleh berbahagia bersama di surga yang abadi. Amin. Dan semoga saudara-saudari sekalian dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Belas Kasih, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini perayaan Ekaristi kita sudah selesai. Pulanglah dalam damai Tuhan dan muliakanlah Dia di dalam hidupmu. Syukur kepada Allah. Lagu penutup dari puji syukur nomor 707. 707. Betapa tidak kita bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah agung maha kuasa. Bumi yang hijau, langitnya terang, berpadu dalam warna cemerlang. Indah jelita, damai dan teduh, bersada kita jaya dan teguh. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Thank you semuanya. Mari kita foto bersama. Keluarin videonya. Yosiko. Hai Tante Rina, dari Seattle. Tito, di Michigan lagi nge-drive. Tadi ada yang ulang tahun, Om siapa ya? Om Rudi, Romo, Om dari Rudi Om dari Rudi dari Seattle. Seattle. Happy birthday ke Om 81. Om Rudi, happy birthday. Tante Julia, sehat selalu. Oke, mari kita foto ya. Sudah siap semuanya? Oke. Ini ada Cik Nova. Hai, Cik ada Nova. Cik Lisnani dari Seattle. Halo. Apa kabar, Cik? Baik, apa kabar semua? Baik-baik. Jauh-jauh ya. Hai, Cik Lisnani. Udah ya, semuanya mari kita foto. Ya, foto ya. Ada dua halaman, jadi harap bersabar, tunggu giliran sebentar. Ya. Mak Yosiko senyum. Oke, sebentar ya. Alright, page 1, 1, 2, smile. Oke, page 2. Just 1 second. Page 2. Oke, 1,
2, 3, senyum. Oke, thank you so much everybody. Terima kasih. Terima kasih, Mon. Terima kasih semuanya. Terima kasih yang diolah Sampai ketemu semua. lagi. Sampai kita jumpa. Bye-bye. Hai, bye-bye. Terima kasih Romo. Good to see you. Trina, Yo, bye. bye, Ci. Good to see you. Bye. Thank Bye. you. Bye-bye. Thank you. Bye Om Panca, thank you Romo. Thank you, Yosi. Di lift, Kak, di lift. Bye Mbak Indah. Bye Ci Shirley, happy birthday Ci Shirley. Oh, Ci Shirley ulang tahun ya? Iya. Ci Shirley, mana Ci Shirley? Udah out. Unmute. Ci Shirley. Ini loh Ci Shirley Selamat ulang nih, tahun. spotlight ya, birthday girl. Oh, luar biasa, Ci Shirley. Happy Panjang birthday. umur, tetap cantik selalu, anti wrinkle ya. Luar biasa. Oh, ada aja. Oke, bye guys. Bye. See you. Bye. Happy Bye. Sunday. Tengah malam di sini, gua kayak ngundang jelangkung. Bye Romo. Bye. Thank you, good night. Terima kasih, Bapak.